asisten Patrick Kluivert, yakni Gerald van den Burg, dikabarkan tertarik untuk memakai jasa Mauro Zylstra di timnas Indonesia U23. Karena itulah, beredar kabar PSSI akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Untuk yang belum tahu, Van den Burg memang asisten timnas Indonesia. Namun, selain sebagai sosok terpenting di samping Kluivert, Van den Burg juga memiliki tugas sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Sebagai pelatih, Van den Burg memiliki tugas penting, yakni menyiapkan timnas Indonesia U23 sebaik mungkin. Timnas Indonesia U23 akan melakoni Piala AFF U23 2025 pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi Asia Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini. Padatnya agenda itu membuat Van den Burg membutuhkan skuad terbaiknya di timnas Indonesia U23. Karena itulah Mauro Zylstra menjadi salah satu yang diinginkan Van den Burg bergabung. Mauro sejauh ini mengaku sudah dihubungi pihak PSSI. Ia yang sudah lama tertarik membela timnas Indonesia curhat kepada YouTuber yang kerap bersama pemain keturunan, Yusa Nugraha, bahwa semuanya kini tengah diproses. Mauro pun mengakui sosok Van den Burg menjadi alasan proses naturalisasinya dipercepat, sebab Mauro dibutuhkan oleh Van den Burg di skuad timnas Indonesia. Sejarah sepak bola Indonesia bakal terukir dengan tinta emas. Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes, berpeluang besar menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga Inggris setelah Aston Villa dikabarkan serius mengincar jasanya. Bagi klub raksasa dari Birmingham ini, harga yang dipasang untuk mendapatkan bek andalan Garuda tersebut terbilang sangat terjangkau. Jay Idzes kini menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer Eropa. Dilansir Tuttosport pada Sabtu, sosok bek bertubuh jangkung ini tengah diburu habis-habisan oleh berbagai klub top. Tidak hanya dari Italia, tapi juga Liga Inggris. Degradasi Venezia dari Serie A justru membuka peluang emas bagi Jay Idzes untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Sebelum Aston Villa masuk ke dalam perburuan, beberapa klub Serie A sudah terlebih dahulu mengantre untuk mendapatkan tanda tangan Jay Idzes. Fiorentina, Torino, Udinese, dan Genoa menjadi deretan klub yang kepincut dengan kemampuan pemain berdarah Indonesia Belanda ini. Bahkan Juventus, raksasa Serie A, dikabarkan telah mengajukan penawaran resmi dengan nilai 5-6 juta euro. Namun, persaingan semakin ketat dengan masuknya Aston Villa yang memiliki daya beli jauh lebih kuat. Ketertarikan Aston Villa pada Jay Idzes membuka jalan bagi terciptanya sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika transfer ini terrealisasi, Jay Idzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris, kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu, 19 April 2025 dini hari WIB. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Voetbal Premier. Petinggi Voetbal Premier, Danny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex pemain Ajax Amsterdam U21 ini
dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mace Hilgers dan Kapten Jay Idzes. Untuk bersaing di level yang lebih tinggi, dibutuhkan back dengan profil tinggi. Kolaborasi Mace Hilgers, Jay Idzes, dan Pascal Struijk dibutuhkan demi menguatkan lini pertahanan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Jay Idzes berpeluang menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Premier League. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan diminati Aston Villa. Jay Idzes bukan hanya menarik minat-minat klub dari Liga Italia, tapi juga Premier League Inggris. Kabar itu diungkap situs rumor transfer asal Inggris, TransferFeed. Aston Villa yang musim depan akan bermain di Europa League sudah menyatakan minat untuk mendapatkan Jay Idzes dari Venezia. Aston Villa telah menunjukkan minat terhadap Jay Idzes setelah Venezia terdegradasi. Pemain 25 tahun itu yang ditunjuk sebagai kapten oleh Eusebio Di Francesco di Venezia karena penampilan dan kepemimpinannya yang mengesankan, diperkirakan akan meninggalkan klub tersebut setelah terdegradasi, tulis TransferFeed. Aston Villa siap bersaing dengan klub-klub Liga Italia demi mendapatkan Jay Idzes, yang ditaksir memiliki nilai jual sekitar 10 juta euro. Jika Jay Idzes benar direkrut Aston Villa, maka kapten timnas Indonesia akan menjadi pemain pertama Indonesia di Premier League. Jordi Amat memang pertama bermain di Premier League bersama Swansea City sepanjang 2013 hingga 2017, tapi ketika itu Amat belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Jay Idzes sendiri kemungkinan besar akan menjadi pemain pelapis di Aston Villa. Saat ini Emery sudah memiliki Tyrone Mings dan Pau Torres sebagai dua bek tengah utama. Dunia maya geger. Jagat sepak bola nasional mendadak ramai. Dua mantan pemain Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi WNA. Tagar Maatsen WNA dan Jairo Garuda langsung jadi trending di berbagai platform media sosial. Unggahan Instagram Story milik keduanya menjadi pemicu. Dalam unggahan itu, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Hingga kini, memang belum ada pernyataan resmi. Namun, sinyal kuat sudah terpampang jelas. Langkah senyap ini